Oke, kami akan melakukan presentasi dari kelompok satu. Sebelumnya, izinkan kami untuk menyampaikan judul dari presentasi kami atau hasil dari diskusi dan observasi dari kelompok satu, yaitu manajer rumah makan 5 serangkaian. Next. Oke, sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok satu. Yang pertama, saya Wanita Trianti Waruwu dengan NIM 2014 24015. Ada Izak 2014 24018. Ada Lydia 2142 Ada Alfi dengan NIM 2142 Ada Amsal dengan NIM 2142 Next. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita juga mengetahui profil singkat dari rumah makan 5 serangkaian ini. Nah, rumah makan 5 serangkaian ini adalah rumah makan khas Karo yang menjual olahan daging babi. Rumah makan 5 serangkaian ini pertama kali didirikan di Bandung pada tahun 2000, sedangkan di Yogyakarta itu didirikan pada tahun 2004. Nah, bisnis ini didirikan di Yogyakarta oleh pasangan suami istri bernama Juliantar Taringan dan Asmawati Ginting. Oke, next. Nah, kita akan masuk pada manajemennya. Nah, menurut PPM School ICID, manajemen ini adalah sebuah proses pengorganisasian, pengaturan, pengolahan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Nah, menurut narasumber kami, selama melakukan observasi dan wawancara, manajemen adalah suatu cara menata atau mengatur suatu usaha atau organisasi dengan cara mengerjakan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang memuaskan. Namun, dari kedua pernyataan tersebut, kami dapat simpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses pengorganisasian, pengaturan, dan pengolahan sumber daya manusia dalam suatu usaha atau organisasi. Nah, perlu kita juga tahu bahwa tujuan utamanya itu adalah mencapai hasil yang memuaskan melalui cara-cara pengaturan dan kerjasama orang lain. Nah, meskipun dari pernyataan di atas menggunakan kata-kata yang berbeda, intinya adalah bahwa manajemen melibatkan tindakan pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks usaha atau organisasi. Oke, kita akan masuk pada planning atau perencanaan. Nah, menurut Mozo ID menjelaskan bahwa planning merupakan suatu proses sistematis yang melibatkan atau pengidentifikasian tujuan, pengembangan strategi, dan penentuan langkah-langkah tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam konteks bisnis ini, planning adalah proses yang berfokus pada perencanaan strategis dan operasional untuk mencapai keberhasilan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, untuk fungsi planning itu yaitu yang pertama membantu pencapaian tujuan, kedua mengantisipasi perubahan dan risiko, yang ketiga mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yang keempat meningkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Nah, sebelum itu kita masih dalam planning. Nah, sebelum kita membuka usaha, langkah pertama yang dilakukan oleh Rumah Makan 5 Serangkai adalah mempromosikan khas makanannya dengan membagikan brosur-brosur ke berbagai gereja serta berbagai kampus. Karena hal ini mengingatkan apa yang diperjualkan belikan merupakan makanan non halal. Dengan upaya tersebut, Rumah 5 Serangkaya berharap
nantinya begitu usaha telah dimulai, akan banyak pembeli atau customer yang berlomba-lomba untuk membeli menu makanan yang tersedia. Selain itu, mereka melakukan promosi, yang dimana manajer rumah makan 5 Serangkai juga menuturkan bahwa dia diperlukan pula dalam tanggung jawab yang besar, yaitu kedisiplinan dan kejujuran dalam bekerja. Dalam mempekerjakan karyawannya, 3 hal tersebut merupakan syarat terpenting yang beliau harap terdapat dalam diri karyawannya. Tanpa adanya rasa tanggung jawab yang besar dan kedisiplinan, pekerja tidak akan dapat berjalan dengan lancar atau bahkan dapat dituntaskan. Kejujuran juga terbilang penting supaya tidak ada kecurangan yang terjadi dalam bekerja seperti penggelapan dana, ucapan yang tidak sesuai dengan fakta yang menyebabkan kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Next. Kemudian pada slide sebelumnya disebutkan bahwa dalam melakukan planning juga ada resiko-resiko yang dapat terjadi dan kemungkinan besar akan berdampak pada usaha Rumah 5 Serangkai. Yang memiliki beberapa cara dalam usaha Rumah 5 Serangkai, mereka memiliki beberapa cara untuk mengatasi, mengelola, dan dalam planning tersebut. Yaitu yang pertama ada mengidentifikasi risiko yang ada di lapangan, kemudian yang kedua membuat urutan berdasarkan kerugian yang saat kejadian dan akan terjadinya ke depannya. Kemudian yang ketiga mengontrol risiko yang bisa dapat kemungkinan akan muncul, dan yang terakhir membantu atau memonitoring dan meninjau ulang atau mereview hal-hal yang sudah dan akan terjadi. Kemudian dalam pembagian tugas, untuk para karyawannya, Rumah 5 Serangkai juga membagikan beberapa cara agar semua tugas dapat terselesaikan dengan baik. Seperti yang pertama, memilih orang yang tepat untuk diberikan tugas. Yang kedua, menjelaskan tugas dan tanggung jawab apa saja yang diperlukan, yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk bereksplorasi. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi. Yang kelima, memberikan feedback untuk mengoreksi hasil kerja orang tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, selanjutnya adalah organizing. Organizing adalah proses untuk mengatur sumber daya manusia, material, dan finansial agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Proses tersebut dapat membantu perusahaan menemukan cara baru untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Menurut James D. Money, ada beberapa proses yang dapat dilakukan dalam proses pengorganisasian, yaitu yang pertama, merefleksikan rencana dan tujuan. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas utama. Yang ketiga, membagi tugas-tugas. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya dan arahan untuk tugas-tugas. Yang kelima, mengevaluasi hasil-hasil strategi pengorganisasian. Next. Selanjutnya, fungsi organizing adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Yang kedua, menentukan prioritas yang tepat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan fisik, emosional, dan sosial. Yang keempat, memastikan waktu istirahat yang cukup. Nah, untuk merealisasikan langkah-langkah yang sudah disebut sebelumnya, Rumah Makan 5 Serangkai menerapkan beberapa proses untuk mengorganisir bisnis warung makan mereka agar berjalan dengan efisien.
Salah satunya adalah dengan menginformasikan waktu buka dan tutup warung makan kepada pelanggan, yaitu pukul 9 hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kedua, mereka mengadakan forum atau diskusi antara karyawan untuk membahas cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Pelayanan yang terbaik mencakup keramahan, senyuman, dan rasa masakan yang enak. Ya, selanjutnya ada leading. Leading dikemukakan oleh Louis A. Allen. Istilah leading dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh manajer yang menyebabkan orang lain bertindak. Menurut harmony.co.id, fungsi leading biasa disebut juga dengan fungsi pengarahan, directing. Fungsi leading merupakan serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggota yang berada dalam perusahaan dapat bekerja sama dalam mencapai sasaran perusahaan tersebut. Seorang manajer harus dapat menuntun, mengarahkan, menggerakkan, memotivasi, dan mempengaruhi bawahan agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran perusahaan. Selanjutnya, M5 serangkai memotivasi karyawannya dan memberikan tambahan gaji apabila pekerjaannya bagus dan karyawan rajin. Apabila terdapat konflik yang menyebabkan para karyawannya bertikai, mereka memilih untuk menyelesaikannya dengan mengadakan rapat dadakan. Contohnya, jika di antara karyawan ada yang saling menyalahkan mengenai tugas-tugas mereka, narasumber kami selaku manajer harus cepat bertindak agar situasi antara karyawan yang satu dengan yang lainnya tidak semakin parah, serta agar mereka bisa merasa nyaman dan bisa bekerja sama kembali dengan baik. Dalam menuntun untuk mengembangkan keterampilan dan potensi dari para karyawannya, Rumah Makan 5 Serangkai memiliki strategi dengan mengevaluasi apakah tujuan yang diinginkan dan direncanakan telah berhasil dicapai atau ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Terlebih membimbing para karyawan untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang selalu saja mengalami perubahan. Dalam upaya menghadapi perubahan tersebut, narasumber kami memberikan arahan dengan cara bersiap siaga untuk membuat strategi-strategi baru, mencari inovasi baru yang berkelanjutan, memahami dan melakukan survei mengenai selera pelanggan, meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam operasional, dan memperluas koneksi kemitraan dan kolaborasi untuk mendukung kelancaran usaha. Dalam memimpin para karyawan, manajer juga perlu melakukan pengembangan keterampilan dalam pola kepemimpinannya. Narasumber kami membeberkan beberapa cara untuk mengembangkan kemampuan keterampilan memimpinnya, yaitu yang pertama, belajar dari pengalaman sebelumnya. Yang kedua, mencari mentor untuk membantu mengkoreksi kinerjanya dan merefleksikan diri. Ketiga, berlatih menerapkan komunikasi yang efektif. Empat, membangun kemampuan manajemen waktu. Lima, terbuka akan kritik dan saran yang diterima. Dan yang terakhir, memimpin dengan memberikan teladan yang baik. Selanjutnya, controlling. klc2.kemenku.go.id menjelaskan bahwa controlling atau pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Terdapat 3 jenis pengawasan, yaitu 1, feed-forward control, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. 2, concurrent control, yaitu kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung. 3, feedback control, yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Rumah Makan 5 Serangkai memiliki beberapa cara untuk mengontrol usaha yang mereka jalankan, seperti 1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai. 2. Melakukan pengawasan dan pelaporan progres usaha. 3. Melakukan penyesuaian dan kembali ke langkah pertama. Rumah Makan 5 Serangkai juga memiliki beberapa indikator kinerja dalam usaha mereka, yaitu 1. Mengutamakan kualitas dalam bekerja.
2, memperhitungkan kuantitas barang yang diperjualbelikan. 3, memperhatikan ketepatan waktu dan efektivitas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.